Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMK Pasundan 1 Cianjur. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMK Pasundan Cianjur. Yang saya hormati Bapak Ibu pemberi materi, narasumber, dan Bapak Ibu peserta IHT yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam acara IHT secara virtual. Salawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai asesmen yang akan disampaikan oleh Ibu Rani Mainar Kandiawati SSI. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Untuk lebih jelasnya dan detailnya, Ibu Rani akan menyampaikannya Bapak Ibu, supaya kegiatan ini lebih efektif, diharapkan semuanya on cam ya, kameranya di on kan. Mangga Bapak Ibu, masih ada yang off kameranya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, mari kita mendengarkan paparan lebih jelas tentang asesmen oleh Ibu Rani Mainar Kandiawati SSI. Kepada Ibu Rani, KP persilahkan. Terima kasih Bu Yulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki hari kelima pelaksanaan IHT di SMKS Pasundan Cianjur. Walaupun kita melaksanakan IHT ini secara daring, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita ya dalam mengikuti kegiatan hari ini sampai sesi yang terakhir. Yang terhormat Ibu Kepala SMKS Pasundan 1 Cianjur, yang terhormat Bapak Ibu Wakasek, Kaprog, para panitia, pemateri, narasumber, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta IHT yang hari ini diadakan secara daring. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang asesmen. Sebelumnya, saya mau menyapa dulu yang sedang daring di rumah atau dimanapun, boleh melambaikan tangan biar kelihatan. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka ya, bertatap secara virtual sudah alhamdulillah masih diberikan kesehatan, masih bisa bertemu walaupun virtual. Untuk yang sedang sakit atau kurang sehat, semoga Allah memberikan
kesehatan kembali, semoga cepat sembuh sehingga bisa beraktivitas kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor lebih jauh tentang asesmen ya. Tapi sebelumnya kita mau pemanasan dulu ya. Pemanasannya mungkin agak berbeda, kita belum gerak badan ya, karena hari ini masih jam pertama, kayaknya sih masih pada semangat semua, jadi kita belum ke gerak badan, kita gerak jempol dulu ya Bapak Ibu. Kita mau melaksanakan kuis. Hari ini media yang akan saya gunakan adalah Quizizz ya. Jadi nanti oleh tim IT akan di-share ya. Akan di-share itu linknya. Silahkan Bapak Ibu masuk ke linknya atau boleh dibuka Quizizz-nya, masukkan kode. Nanti ada link, ada kode, boleh dimasukkan. Nah, nanti silahkan kita akan melaksanakan kuis. Nah, kuis ini kalau Bapak Ibu ada yang punya gadgetnya lebih dari satu, boleh menggunakan gadget yang berbeda dengan yang kita pakai Zoom. Contoh, kalau saya Zoom-nya pakai laptop, berarti Quizizz-nya lebih asik pakai HP. Supaya nanti pada saat pelaksanaan kuis, itu kita bisa sambil nonton. Nanti kelihatan di sini posisi Bapak Ibu siapa yang di posisi pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi kejar-kejaran poinnya kelihatan. Ya, udah di-share Pak Haji? Silakan yang sudah bisa masuk, nanti kelihatan di sini. Yang gadgetnya nggak ada dua, bolehlah pinjam sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya. Pinjam dulu sebentar buat main kuis. Masih menunggu ya? Kita lihat nanti kalau sudah ada yang join, ayo boleh, itu kodenya 702750 atau boleh masuk via link yang diberikan oleh tim IT di kolom chat. Ayo silahkan. Biasanya hadiahnya nanti dari panitia ya. Kita tagih ke panitia hadiahnya. Nanti ada khusus dari Pak Mehmet hadiahnya. Nah, Indra Cahya, ayo Pak Indra sudah join, silakan Bapak Ibu yang belum join. Baru Pak Indra nih. Pak Indra pertama, Pak Indra. Siap-siap Pak Indra, awas. Ayo Bapak Ibu yang belum join. Kode gamenya. Di scroll ke bawah Pak Haji. 702750. Pak Aam, wah terima kasih Pak Aam sudah join. Pak Renaldi, Pak Denny, ayo mana Pak Niki? Tujuh puluh 2750 kodenya. Bu Hamidah, Bu Siti Hamidah, terima kasih sudah join. Pak Yusuf Firmansyah, Pak Pratayoga, Bu Irma Erminia, ayo kita masih tunggu ya. Bu Nova, Pak Yana. Silakan yang lainnya boleh masih ditunggu ya. Bu Indri Yunida, terima kasih Bu Indri. Bu Diana, Bu Yani,
ditunggu. Bu Neni sudah bergabung. Ini kuisnya soalnya gampang banget. Sayang kalau nggak ikutan nanti. Hadiahnya lumayan dari Pak Mehmet. Bu Afa sudah bergabung. Moal gagal. Sahaya moal gagal. Lamun teu juara teh jadi gagal. Pak Asep Rohmat ditunggu, Pak. Oh, udah ada, Pak. Baru 14 orang. Partisipan Zoom-nya ada berapa? Hah? 42, ini yang ikutan baru 14. Yang di kuisisnya baru 14. Bu Puspita belum masuk? Yang di rumah silakan ditunggu untuk bergabung. Bu Yani belum? Oh, udah. Pak Asep Supriyadi, terima kasih Pak sudah bergabung. Pak Rustam, ayo ditunggu Pak Rustam. Ibu Gini sudah bergabung, terima kasih. Kendala kuota kayaknya, oh iya bisa jadi Pak Yoga. Mau dimulai saja atau menunggu dulu ya? Mulai aja ya. Tidak ada yang bergabung lagi, 17 orang aja. Bu Indah bergabung boleh? Udah. Udah, ya sudah. Kalau nggak ada yang bergabung lagi, boleh dimulai Pak Haji. Ya, silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaannya. Nah, nanti kita bisa melihat di sini. Siapa posisi pertama? Masih Pak Indra, posisi pertama. Oh, Pak Yana sekarang disusul Bu Irma dan Pak Deni, 3 besar. Pak Yoga, aduh ada yang salah Pak, Bu Hamidah. Masih Pak Yana, Bu Irma, dan Pak Deni di posisi pertama, kedua, dan ketiga. Ye, Pak Deni, ayo Pak Deni menyusul ke posisi pertama. Masih Pak Yana sekarang yang posisi pertama. Pak Indra, ayo Pak Indra. Pak Pratayoga naik ke posisi 4. Bu Irma naik ke posisi kedua. Pak Deni digeser oleh Bu Irma. Pilih jawabannya. Ayo Bu Irma di posisi kedua, Bu Irma. Pak Asep Supriyadi naik ke posisi 6. Bu Nova posisi 2 sekarang. Ayo. Bu Nova dan Bu Irma ini kayaknya kejar-kejaran nih. Bu Yani naik ke posisi 6. Pak Yusuf Firmansyah naik. Ayo yang masih di bawah. Ini mau gagal belum menjawab pertanyaan? Pak Yana, Bu Nova, Bu Irma, Pak Yoga, Pak Deni ada di 5 besar. Pak Yusuf naik ke posisi 7.
Ayo yang masih mengerjakan Pak Yusuf naik lagi ke posisi 6 sekarang. Baru 12 orang yang sudah menyelesaikan ya kuisnya ya. Dari 20 orang, 8 orang lagi belum selesai. Bu Yani naik terus ke posisi 7. Ayo semangat Mami. Bu Yani naik ke posisi 3. Ayo Bu Yani. Sudah di posisi 3. Bu Irma tergeser oleh Bu Yani. Bu Sofi nih sudah muncul Bu Sofi. Bu Hamidah naik lagi. Ya Bu Sofi ke posisi 3 ya. Pak Yoga naik ke posisi 6. Bu Siti Hamidah, ayo naik ke posisi 4. Ya, Pak Yoga sekarang di posisi 1 ya. Pak Prata Yoga. Ya, Bu Sofi sekarang. Pak Yoga lagi, ayo kejar-kejaran. Ini Pak Prata Yoga pakai berapa akun ini? Ada 2 namanya Pak Prata Yoga. Kayaknya penasaran. Bu Alfa naik. Ya, sekarang Bu Alfa di posisi pertama ya. Bu Yani naik lagi. Bu Yani ini yang keberapa Bu Yani? Penasaran Bu Yani mencoba lagi. Oke, Pak Haji, udah? Nah, selesai ya kuisnya. Nah, ini dia juaranya ya. Juara pertama Bu Afa, juara kedua tadi Pak Pratayoga, ketiganya? Oh, Ibu Siti Hamidah. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan ya untuk juaranya. Nah, Bapak Ibu, tadi itu pertanyaannya seputar IHT kita selama 4 hari kemarin ya. Jadi materi-materi yang sudah disampaikan itu diulang lagi tadi ya. Jadi materinya tidak jauh dari IHT kita kemarin. Pak Haji boleh itu kita mau bahas soalnya. Tapi jangan langsung dilihatin jawabannya Pak Haji. Nggak kelihatan ya. Yang nomor 1 nih, pertanyaan pertama, yang bukan merupakan profil pelajar Pancasila adalah ini adalah materi yang disampaikan oleh oleh Ibu Yulia Intan. Oleh Ibu Yulia Intan kemarin ya tentang profil pelajar Pancasila. Coba Bapak Ibu yang di rumah ada nggak yang mau menjawab? Kira-kira yang mana jawabannya? Boleh mengacungkan tangan, raise hand. Ada yang mengacungkan tangan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ditunjuk boleh nggak Pak Haji? Bisa ya? Boleh. Juara 1 deh Bu Alfa. Coba ada nggak Bu Alfa? Iya Bu.
On cam ya, Bu Afa. Ya, Boleh Bu Afa dijawab nih pertanyaannya apa? Ya, jawabannya apa? bekerja keras, Bu. Bekerja keras. Jadi yang termasuk itu bernalar kritis, berkebinekaan tunggal, mandiri. Bekerja keras bukan? Iya. Kebetulan ada Bu Yulianya di sini. Betul nggak Bu Yulia jawabannya? Betul. Terima kasih Bu Afa. Jadi itu jawabannya adalah bekerja keras, ya. Jadi ini ada di materi profil pelajar Pancasila. Kalau kemarin menyimak pasti tahu. Pertanyaan selanjutnya. Berikut ini adalah komponen yang harus ada pada tujuan pembelajaran, kecuali ini masih kene haneut kemarin ya oleh Bu Fitri Sulastri ini. Nah, kata Bu Fitri itu harus ada KKV. Nah, berarti K-nya ada 2, V-nya ada 1, itu K-nya 3. 1 berarti K-nya yang salah. Boleh deh juara kedua Pak Pratayoga, tolong dijawab. Siap Bu Rani. Ya, apa yang Maaf, bukan nih? suaranya lagi seksi ya. Oh, cepat sembuh Pak Jawabannya Yoga. kognitif Bu. Jawabannya? Kognitif. Kognitif, iya betul. Jadi yang harus ada dalam tujuan pembelajaran itu adalah kompetensi, konten, dan variasi. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama adalah, mangga Bu Siti Hamidah. Ayo Bu Siti Hamidah sebagai juara ketiga. Ada nggak Bu Siti Hamidah? Oh, sinyalnya. Bu Siti Hamidah, adakah? Oh, sepertinya tidak ada. Kalau gitu, boleh Pak Indra, Pak Indra? Pak Indra, adakah Pak Indra di sini? Ini mendadak sinyalnya jelek semua, Pak Indra nggak ada juga. Siapa ya? Pak Aam deh, Pak Aam. Ada nggak Pak Aam? Coba Pak Aam K7 itu apa? Salah, bukan itu Pak Aam. Menteri Pendidikan Indonesia yang pertama apa? Siapa? Pak Aam ada? Nggak ada juga. Oh, ada Pak Am. Pak Am boleh dijawab Pak Am. Biar nggak ngantuk ya, jadi saya tunjuk-tunjuk ini. Pak Am. Nggak ada juga. Yang di sini deh Pak Denny. Pak Denny ayo. Suwardi Surya Ningrat, betul ya? Coba, ini ada nggak hubungannya sama materi kita kemarin IHT? Menteri Pendidikan? Ada, coba Pak Rustam. Ini dibahas nggak sih di IHT kemarin? Dibahas oleh Ibu Yani Mulyani kemarin. Jadi, Suwardi Suryaningrat itu siapa, Mi? Ki Hajar Dewantara, betul ya. Betul. Ki Hajar Dewantara itu mendirikan sekolah. Sekolahnya apa? Taman Siswa. Pak Rustam tadi belum menjawab. Coba filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang terkenal sampai hari ini apa? Terima kasih jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Ke depan Pak Rustam. Ya, itu ya. Yang sampai sekarang menjadi semboyan apa? Tuturi Handayani itu semboyan apa? Pendidikan ya. Nah, itu yang pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, silakan. Yang keempat itu berikut ini adalah komponen kurikulum pada SMKPK yang ditentukan oleh pemerintah, kecuali siapa yang membahas ini kemarin? Pak Asep Rohmat, silakan Pak Asep dijawab. Kecuali
Kecuali apa, Pak? Kecuali, Pak Niki boleh menjawab? Tujuan pembelajaran, betul. Ya, pertanyaan yang terakhir. Salah satu mata pelajaran baru yang ada di struktur kurikulum SMKPK adalah Proyek IPAS. Apa sih kepanjangan dari Proyek IPAS? Yang di rumah ada yang tahu? Ada Pak Renaldi enggak? Wah, bener. Pak Yusuf Supratman? Ada? Hadir Bu, hadir. Ya, Pak boleh enggak dijawab dulu apa kepanjangan dari Proyek IPAS? Ini mata pelajaran baru nih. Project IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya, betul sekali. Ini Pak Yusuf. Oh, Pak Rena. Oh ya. Rena. Oh ya, terima kasih Pak Rena. Pak Rena mah gurunya jadi tahu. Tadi pilihannya ilmu pengetahuan alam dan sains. Eta keneh berarti. Ilmu pengetahuan alam dan seni budaya. Kemarin kita satu kelompok soalnya di situ sama seni budaya. Jadi IPAS. Dan ilmu pengetahuan alam dan sejarah yang betul adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ya, itu terima kasih Bapak Ibu pemanasannya untuk hari ini. Yang panas baru jempolnya saja ya. Nah, kita sudah melaksanakan kuis. Terima kasih yang sudah join. Juaranya tadi Bu Afa, terima kasih Bu Afa. Berarti Bu Afa menyimak dari awal gitu ya materi IHT-nya. Nah, balik lagi ke materi yang akan dibahas hari ini tentang asesmen. Kira-kira yang saya lakukan tadi bermanfaat atau tidak sih? Ada yang mau menjawab? Yang di rumah dong boleh? Biar kedengeran suaranya. Kalau yang di sini ngejawab terus. Bermanfaat ya. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal seperti itu? Pernah ya, cuma mungkin metodenya berbeda. Kalau saya tadi pakainya kuisis karena kita sedang daring ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang asesmen. Nah, dari Pak Haji aja. Dari Pak Haji aja. Oke, kita mulai saja ya. Materinya tentang asesmen. Nah, ini ya, kita pakai kata tanya dasar nih. Di sini saya pakainya 5W1H. Apa itu 5W1H? Kita lihat. W-nya ada 5. W yang pertama adalah what? Ya. W yang pertama adalah what? Apa itu assessment? Assessment itu adalah proses mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk dasar pengambilan keputusan tentang siswa. Nah, karena kita adalah guru, jadi informasi yang bisa kita dapatkan dari asesmen ini adalah informasi tentang kemampuan dan keadaan siswa. Gitu ya. Nah, asesmen itu pada dasarnya hampir sama dengan penilaian, tapi cakupannya lebih luas. Jadi, asesmen di sini bukan sekedar mengetahui pencapaian hasil peserta didik saja, tapi bisa juga kita mengetahui informasi lain di luar materi pembelajaran, tapi masih berhubungan dengan siswa. Contoh, sekarang kan kita sedang belajar daring. Nah,
Tidak ada salahnya kalau kita itu harus tahu keadaan siswa. Apakah mereka punya HP untuk belajar daring? Atau siswa yang sudah punya HP, apakah mereka punya kuota untuk belajar daring gitu? Siswa punya kuota, apakah mereka pakai untuk belajar atau malah main game malah? Gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kita mengetahui keadaan siswa. Nah, itu bisa dilakukan dengan asesmen. Nah, tapi selama ini asesmen itu seringkali cenderung dilakukan hanya untuk mengukur hasil belajar peserta didik saja. Jadi belum sampai kita mengukur untuk mengetahui kondisi siswa yang lain. Sehingga asesmen itu diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari pembelajaran. Gitu. Padahal asesmen pembelajaran itu merupakan bagian integral dari seluruh proses pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen dilakukan pengajar itu harus sepanjang waktu berlangsungnya proses pembelajaran. Gitu. W yang selanjutnya adalah who. Y dulu ya, Y. Nah, kenapa sih kita harus melakukan asesmen? Ya, nah, asesmen itu penting. Pertama, untuk mengetahui tingkat capaian pembelajaran sebelum, selama, dan setelah proses pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran dimulai kita harus tahu dulu kemampuan siswa itu di mana. Gitu. Nanti kalau kita sudah tahu, kita bisa membuat sesuatu untuk melakukan proses pembelajaran. Nanti cocok untuk siswa gitu dengan keadaan siswanya gitu supaya cocok. Terus selama pembelajaran pun kita harus melakukan asesmen. Ya, jadi kalau misalkan ada sesuatu itu metode pelajaran boleh kita rubah. Selanjutnya juga setelah proses pembelajaran berlangsung juga itu tentu harus dilakukan asesmen. Yang kedua, asesmen ini memberikan umpan balik bagi siswa agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya. Jadi kalau kita melakukan asesmen, minimal siswa tahu, oh saya tuh belum bisa di sini, oh saya tuh jagonya di sini gitu. Jadi siswa tuh tahu apa kelemahan dia, apa kelebihan dia. Kalau sudah seperti itu, bisa memotivasi siswa. Kalau saya lemahnya di sini, berarti saya harus lebih keras lagi belajarnya. Yang ketiga, asesmen itu memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Gitu. Sehingga nanti kita bisa membedakan mana yang harus dilakukan pengayaan, mana yang harus remedial. Dan yang keempat, untuk guru, asesmen itu merupakan umpan balik juga dalam memperbaiki metode, pendekatan, kegiatan, dan sumber belajar. Jadi tadi kalau ternyata metode kita kurang tepat, itu bisa kita perbaiki nantinya gitu. Dengan pendekatan yang lain, kegiatannya mungkin bisa ditambah lagi atau dikurangi gitu. Dan sumber belajar juga bisa kita tambah-tambah lagi kalau memang dirasa masih kurang. Kemudian W yang ketiga adalah who. Nah, siapa saja yang terlibat dalam asesmen ini? Yang terlibat langsung adalah guru dan siswa. Jadi guru itu menyusun, melaksanakan, dan mengolah hasil asesmen, sedangkan siswa adalah menjadi objek asesmen. Apakah hanya guru dan siswa? Tidak, ada juga pihak lain yang terlibat. Misalkan guru mata pelajaran lain, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta komite. Gitu ya. Jadi itu orang-orang yang terlibat dalam asesmen. Berikutnya, W yang keempat adalah when. Kapan asesmen ini dilaksanakan? Asesmen itu adalah merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran. Jadi, asesmen ini harus dilaksanakan sepanjang rentang waktu berlangsungnya proses belajar. Sebelum memulai pembelajaran, terus pada saat proses pembelajaran, dan terakhir adalah pasca proses belajar. Jadi harus dilakukan asesmen. Kemudian yang kelima, where. Di mana asesmen ini dilaksanakan? Apakah harus selalu di ruang kelas? Asesmen ini bisa dilaksanakan dimanapun pembelajarannya berlangsung. Kalau belajarnya di dalam kelas, ya di dalam kelas bisa dilaksanakan. Ada yang mungkin di laboratorium juga bisa.
Atau kalau kita sedang belajar daring seperti ini, bukan berarti kita tidak melaksanakan asesmen. Kita laksanakan juga di kelas virtual gitu. Jadi dimanapun tempat kita melaksanakan pembelajaran itu bisa dilaksanakan asesmen. 5W-nya sudah, tinggal 1H. H-nya adalah how. Bagaimana asesmen ini dilaksanakan? Nah, asesmen ini bisa dilaksanakan dengan berbagai cara. Bisa dengan observasi, wawancara, pengisian angket, latihan soal atau kuis, tes lisan, presentasi, penilaian proyek atau produk, dan lain-lain. Termasuk tadi, kuis yang tadi juga termasuk asesmen, ya, karena itu dilaksanakan di tengah-tengah, berarti di tengah-tengah pembelajaran. Nah, ini adalah yang pertama ya, 5W dan 1H. Selanjutnya, kita lihat prinsip asesmen. Prinsip asesmen yang pertama, ada 5 ya. Yang pertama adalah asesmen itu bagian terpadu dari proses pembelajaran. Dia memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik bagi guru, peserta didik, dan orang tua. Jadi asesmen ini dirancang sejak awal pembelajaran, sehingga nanti kegiatan asesmen ini terintegrasi dan berkaitan erat dengan proses pembelajaran. Kemudian prinsip yang kedua adalah asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan, ya. Jadi tujuan pembelajaran atau tujuan asesmen kita mau ngapain gitu. Jadi harus sesuai. Asesmen ini dapat digunakan untuk mendorong proses belajar. Bisa juga menjadi bagian dalam pembelajaran. Bisa mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. Nah, ini nanti asesmen formatif ini. Terus, asesmen dapat digunakan untuk menilai dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Jadi biasanya ini asesmen sumatif. Jadi satu tahapan, kalau di kita biasanya 1 semester diadakan sumatif gitu. Jadi itu. Terus yang terakhir, asesmen dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Nah, ini adalah nanti masuknya ke asesmen diagnostik. Ya, jadi nanti yang akan sering kita bahas itu mungkin asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Jadi ada 3 itu. Prinsip yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Jadi asesmen itu harus adil. Adil itu bukan berarti harus sama. Ya, semuanya dapatnya 80. Nah, tidak berarti harus seperti itu. Jadi asesmen itu adil berarti penilaiannya tidak menguntungkan atau tidak merugikan peserta didik, tidak berat sebelah gitu. Jadi penilaiannya harus sesuai dengan porsinya gitu. Jadi harus adil. Terus asesmen juga harus memiliki validitas yang tinggi sehingga informasinya nanti yang dihasilkan itu terpercaya. Nah, nanti informasi ini bisa berguna untuk guru, terus untuk peserta didik, dan untuk orang tua juga. Jadi kita dapat memantau sejauh mana kemajuan dan pencapaian pembelajaran. Nah, kalau sudah tahu sejauh mana, berarti kita bisa untuk memutuskan untuk langkah selanjutnya, harus ngapain nih kalau hasilnya seperti ini gitu. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik. Jadi yang harus dihindari dalam asesmen adalah kalau kita memberikan tugasnya begitu aja, atau enggak kita menggunakan instrumen yang tidak sesuai dengan apa yang akan kita cari informasinya. Nah, contohnya, dalam pemberian asesmen, kita sekarang sedang belajar daring, ya. Kita memberikan asesmen kepada siswa. Kalau kita terus-terusan memberikannya di dalam chat WA,
Ya, tolong kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Mungkin lama-lama anak akan bosan. Ya. Tapi kalau kita berikan asesmennya dalam bentuk yang bervariasi, bisa dengan kuis, pakai media apapun, karena sekarang media daring banyak ya yang menyediakan untuk kuis-kuis. Jadi tidak hanya lewat chat WA saja, ya, atau di classroom saja sekarang kan sudah bisa. Kalau kita explore itu banyak cara-caranya. Nah, kalau bervariasi mungkin siswa tidak akan bosan. Ya, walaupun akan ada kendala-kendala gitu, ya, tapi tidak ada salahnya dicoba. Kemudian prinsip yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Jadi asesmen itu ujung-ujungnya kita harus melaporkan, harus ada hasilnya apa sih dari asesmen ini gitu. Nah, nanti laporan kemajuannya itu harus yang informatif, yang mudah dipahami gitu. Dan sederhana, tidak usah banyak-banyak bahasa-bahasa yang aneh gitu. Jadi agar mudah dipahami. Nah, itu ya untuk prinsip asesmen. Selanjutnya, nah ini ada asesmen diagnostik. Ya, tadi sudah dibahas sedikit ya. Asesmen diagnostik, jadi secara umum sesuai namanya diagnostik berarti asesmen ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar atau kemampuan awal dan mengetahui kondisi awal siswa. Jadi biasanya asesmen diagnostik ini dilakukan di awal pembelajaran, ya. Kan kalau kita dalam kelas nih Bapak Ibu ya, kemampuan dan keterampilan siswa itu beda-beda. Ada yang cepat dalam topik tertentu, ada yang lambat. Terus siswa yang cepat dalam satu topik belum tentu juga cepat tangkap dalam topik yang lain gitu ya. Makanya kita harus melakukan asesmen. Nah, asesmen diagnostik ini dibagi menjadi 2. Next. Nah, ada 2 ya. Yang pertama adalah asesmen diagnostik non-kognitif dan yang kedua adalah asesmen diagnostik kognitif. Nah, ada non-kognitif, ada kognitif. Yang pertama dulu nih, asesmen diagnosis non-kognitif. Berarti dia ditujukannya untuk menggali hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran, tapi ada hubungannya dengan siswa gitu, ya. Jadi biasanya ini dilakukan untuk mengukur aspek psikologis, kondisi emosional, gitu ya. Terus biasanya dia dilakukannya sebelum masuk ke materi pembelajaran awal. Nah, coba tolong Pak Haji, ini saya melakukan asesmen diagnostik yang sangat sederhana sekali kemarin. Tolong Google Form-nya dibuka Pak Haji. Ini hanya contoh, saya yakin Bapak Ibu nanti bisa membuat yang lebih lagi dari ini. Nah ini sebelum saya mengajar ke materi mata pelajaran matematikanya, kemarin saya mencoba melakukan asesmen diagnostik non-kognitif dulu. Boleh diisi aja deh asal Pak Haji. Anak tuh harus memilih kelasnya, kelas apa dia, terus terus dia harus mengisi namanya supaya saya bisa tahu kondisinya. Nomor urut ini memudahkan saya dalam merekap nantinya biasanya. Nah ini, jadi saya tujuannya ingin tahu dulu siswa itu kalau di rumah siap nggak sih dengan gadgetnya untuk belajar daring. Makanya pertanyaannya, selama belajar di rumah media apa yang biasa kamu gunakan? Pilihannya saya kasih 2, HP, laptop, tapi saya kasih lainnya. Siapa tahu dia punya media yang lain, gitu ya. Nah, misalkan yang lainnya biasanya anak akan mengetik sendiri media apa yang dia gunakan, gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Nah, ini
pertanyaan kedua ini maksudnya saya mau tahu dia itu sudah bisa belajar pakai media apa saja. Makanya saya pertanyaannya, media digital apa saja yang sudah pernah kamu gunakan? Karena di SMP pasti pernah pakai kan ya. Selama belajar di rumah, ada WhatsApp yang biasa kita pakai, ada Classroom, Google Form, YouTube, gitu ya. Dan ternyata tuh siswa banyak yang menjawab selain dari ini, ada yang Gmeet, Zoom, gitu ya. Sengaja saya nggak kasih semua supaya mereka menyebutkan satu persatu gitu. Ya, nah dari sini saya bisa tahu, oh berarti kalau saya ngajar pakai Classroom, anak udah bisa, gitu. Kalau saya ngajarnya pakai YouTube, ya pakai video, anak udah bisa. Jadi saya nanti nggak usah capek-capek ngejelasin di kelas. Saya nanti lihat yang terbanyak. Oh kebanyakan sudah bisa nih Classroom, ya udah nggak usah jelasin Classroom-nya. Tapi kalau kebanyakan baru di WA, ya udah WA dulu aja. Nanti sambil jalan kita belajar Classroom-nya, gitu. Gitu ya. Selanjutnya ini baru tentang media aja. Selanjutnya saya mau tahu kondisi anak di rumah selama belajar tuh gimana sih, gitu ya. Saya tanya, apa saja aktivitas kamu selain belajar selama mereka melakukan belajar di rumah daring, ya. Jawabannya Bapak Ibu kebanyakan tidur dan main game. Ya, jadi selain belajar di rumah tuh mereka kalau nggak ada belajar katanya tidur dan main game. Ya. Jadi kita bisa tahu oh anak tuh ternyata ada yang nongkrong dengan teman, ada gitu ya. Ada yang membantu orang tua juga ada gitu. Nah, berikutnya, hal apa yang paling menyenangkan selama belajar di rumah? Kebanyakan bilang tidak ada. Ya. Kebanyakan bilang tidak ada hal yang menyenangkan. Karena katanya kalau belajar di rumah itu tidak bertemu dengan teman, ya karena saya suruh mereka menjelaskan kan di situ. Tidak bertemu dengan teman, tidak kenal dengan guru-gurunya, ya, tidak mengerti kebanyakan, tidak memahami apa yang harus mereka pelajari karena tidak diajari langsung oleh gurunya, gitu. Selanjutnya, hal apa yang paling tidak menyenangkan? Nah, itu tadi katanya ada yang bilang kalau kuota saya habis, gitu ya. Jadi nggak bisa main game lagi. Jadi mereka tuh kebanyakan jujur memang kalau menjawab di sini, ya karena memang ini belum masuk ke pelajaran, jadi saya ajak mereka ngobrol aja dulu gitu. Jadi kebanyakan emang jujur ya. Nah yang berikutnya apa kendala? Nah ini kendala yang paling banyak adalah sinyal dan kuota gitu ya. Terus apa harapan kamu? Mereka semuanya ingin yang terakhir, apa harapan kamu? Nah, kebanyakan menjawabnya adalah ingin segera tatap muka. Nah, itu. Jadi ini contoh dia asesmen diagnostik non kognitif yang sangat sederhana, gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini. Jadi boleh ditambah lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi pertanyaannya mau ditambah ya silakan gitu ya. Karena hanya ini yang ingin saya ketahui ya saya kasih pertanyaannya ini aja gitu ya. Terima kasih Pak Haji, boleh kembali ke slide. Jadi itu tadi adalah contoh asesmen diagnostik non kognitif. Nanti saya yakin Bapak Ibu bisa membuat yang lebih dari itu. Selanjutnya, asesmen diagnostik non kognitif tadi sudah ya. Next Pak Haji. Nah ini tujuannya tadi, ini biasanya kita untuk apa melakukan ini? Untuk mengetahui kesejahteraan dan sosial emosi siswa, ketahuan dari situ. Ya, kita bisa menyimpulkan. Google Form tadi hasilnya saya print. Jadi saya baca, terus saya kelompokkan, oh anak ini begini gitu. Terus jadi kalau ada anak yang memang kendala di kuota, biasanya tidak akan kita paksa, kita cari jalan lain aja selama anaknya mau berusaha gitu. Kemudian mengetahui aktivitas, tadi kan ya, selain belajar, apa saja yang kamu lakukan gitu. Terus mengetahui kondisi keluarga, nah ini ya, karena latar belakang keluarga itu sangat penting dalam pendidikan ya, sangat mendukung sekali latar belakang keluarga.
Kemudian mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Nah, kalau lebih jauhnya boleh ini. Guru BP melakukan asesmen diagnostik itu bisa. Ya. Terus mengetahui gaya belajar. Nah, minat siswa itu seperti apa sih? Tadi saya nggak sampai sini karena saya mau yang sederhana aja karena kita daring. Kalau di kelas tuh enak bisa dieksplor. Gitu ya. Jadi karakter siswanya seperti apa? Siswa ini minatnya ke pelajaran apa gitu ya. Kalau dulu saya suka manual karena dulu belum pakai Google Form. Saya suka bagikan biodata ke anak. Kalau ke anak yang saya jadi wali kelasnya, saya suka diisi gitu sama anak. Suka pelajaran apa? Alasannya. Hobi kamu apa? Alasannya. Dan saya tuh suka menyuruh anak menulis dulu. Ya, waktu kita masih tatap muka tuh kadang-kadang kalau ada apa-apa saya suruh anak menulis gitu. Apa hobi kamu? Kenapa kamu suka ini? Gitu. Sok ditulis walaupun sedikit-sedikit gitu. Nah, selanjutnya ada asesmen diagnostik kognitif. Kalau tadi non kognitif, kalau sekarang kognitif. Nah, kalau ini lebih mendiagnosis kemampuan siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Gitu ya. Kita asesmen juga enggak kalau mau masuk ke bab baru misalkan lakukan dulu asesmen. Contohnya, kalau saya mengajar matematika nih. Matematika untuk kelas 10 itu adalah untuk yang pertama itu materinya tentang bentuk akar atau eksponen ya. Biasanya guru-guru matematika selalu matrikulasi dulu ya. Eksponen itu perpangkatan ya. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Artinya anak itu harus dites dulu kemampuan awalnya. Kira-kira apa? Perkalian. Ya, makanya dulu waktu kita masih tatap muka anak kelas 10, kelas 11, kelas 12, pertemuan pertama pasti saya suruh ke depan raraban heula hiji sampai 10. Gitu ya. Anak-anak, Ibu kelas 3 SMK mainnya raraban 3 SD. Gitu ya. Tapi itu adalah untuk ngecek kemampuan awal. Nah, kalau untuk perpangkatan harus menguasai 4 operasi dasar matematika, yaitu KBTK, kali bagi tambah kurang. Nah, biasanya kita kasih aja soal-soal itu untuk mendiagnosis kognitifnya gitu. Nah, asesmen diagnosis kognitif ini dapat dilaksanakan secara rutin. Jadi tidak hanya sekali Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa di awal bab, nanti setelah itu jadi asesmen diagnostik itu bisa dilaksanakannya secara berkala di awal pembelajaran atau di akhir setelah guru menjelaskan dan membahas topik gitu ya. Jadi bisa berkala, tidak hanya sekali. Kemudian asesmen diagnostik itu ada 2 nanti. Bisa berupa asesmen formatif dan bisa berupa asesmen sumatif. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, yang tadi saya lakukan itu juga adalah asesmen diagnostik kognitif. Karena saya mau masuk ke asesmen dan nanti setelah ini ada modul ajar, berarti Bapak Ibu harus dicek dulu, nyimak nggak dari kemarin gitu. Makanya tadi saya lakukan kuis dulu di awal. Nah, itu asesmen juga ya. Nah, asesmen itu dilakukan untuk menggali hal-hal berikut ini. Next, Pak Ji. Apa saja yang digali? Nah ini, pertama mengidentifikasi capaian kompetensi siswa tadi. Jadi kita harus tahu siswa kita ini ada di mana sih gitu, ya kemampuannya di mana gitu. Nah kalau kita sudah tahu, kita bisa menyesuaikan pembelajaran di kelas sesuai dengan kompetensi rata-rata siswa. Jadi kalau rata-rata belum bisa perkalian yang agak banyak angkanya berarti kita pakai yang sedang-sedang aja gitu. Jadi itu untuk menyesuaikan. Kemudian kalau kita sudah melakukan tadi penyesuaian masih juga belum tercapai berarti nanti ada kelas remedial gitu atau pengayaan gitu ya untuk yang siswa yang masih di bawah rata-rata. Nah itu tadi asesmen diagnostik. Selanjutnya asesmen formatif dan sumatif tadi sudah dibahas. Asesmen diagnostik itu bisa berupa formatif maupun sumatif. Gitu ya. Next.
Nah, ini adalah jenis asesmen. Jadi asesmen itu bisa berfungsi sebagai refleksi proses pembelajaran kalau kita lakukan di awal, gitu ya. Atau bisa juga digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Di tengah-tengah pembelajaran kita kasih latihan soal dulu, kasih tes formatif dulu, gitu ya, untuk mengukur apakah tujuan pembelajaran kita dari kemarin itu udah tercapai atau belum gitu. Kalau belum berarti kita proses pembelajarannya boleh kita perbaiki, gitu ya. Nah, terakhir asesmen itu sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, biasanya sumatif. Kalau asesmen terhadap pembelajaran itu biasanya sumatif. Jadi biasanya diadakan di akhir proses pembelajaran. Kalau tadi formatif itu bisa di tengah-tengah, ya. Nah, yang Bapak Ibu lakukan tuh kan kalau sekarang lagi IHT ada soal-soal itu formatif juga. Gitu ya. Nah, next. Konsep asesmen formatif dan sumatif. Next, Pak Haji. Nah, asesmen formatif itu biasa disebut juga sebagai evaluasi proses. Jadi ini kita lakukan untuk mengevaluasi proses pemahaman murid. Ya, next dulu Pak Haji. Ada juga asesmen sumatif. Nah, tadi sumatif itu biasanya dilakukan di akhir pembelajaran, makanya disebut juga sebagai evaluasi akhir. Next. Lagi. Nah, asesmen formatif dan sumatif ini berguna untuk guru dan murid. Kalau yang formatif itu untuk guru, itu kita bisa mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangannya, ya, dengan materi yang kita berikan itu kita cek pemahamannya, ya. Jadi itu gunanya formatif. Sedangkan untuk murid itu bisa mengevaluasi pembelajaran sendiri. Jadi kalau kita kasih latihan soal untuk murid, nah dia setelah mengerjakan tuh bisa ngecek kemampuan dia sendiri. Apakah saya sudah paham? Apakah saya sudah bisa gitu, ya. Kemudian bisa membangun pengetahuan. Jadi menambah pengetahuan dia kalau kita sering-sering kasih asesmen. Nah, nantinya kalau setelah mengerjakan asesmen itu, siswa itu akan bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya yang tadi, ya. Nanti setelah itu kalau dia bisa mengidentifikasi, dia akan bisa meningkatkan kemampuan. Coba bayangkan kalau kita nggak kasih asesmen, ya, lempeng aja kita ngajar terus, siswa tuh nggak akan tahu kemampuan saya sampai mana. Guru juga nggak akan tahu apakah tujuan saya sudah tercapai atau belum, gitu ya. Nah, kenapa formatif itu harus dilakukan? Harus selalu dalam proses pembelajaran dilakukan untuk mengetahui nanti ini sudah betul atau tidak, gitu ya. Proses yang kita gunakan, media yang kita gunakan sudah cocok atau belum. Jadi bisa diganti lagi. Kalau misalkan ada yang kurang bisa ditambah-tambah lagi gitu. Nah, asesmen sumatif, evaluasi akhir. Untuk guru itu mengukur capaian pembelajaran. Ya, satu semester ini bagaimana? Dilihat dari hasil asesmen siswa. Terus bisa kita gunakan untuk meningkatkan pengajaran dari pembelajaran sebelumnya gitu. Untuk siswa, dia bisa memahami performa di akhir urutan pembelajaran dan mengukur capaian pembelajaran, gitu ya. Jadi itu gunanya asesmen formatif dan sumatif. Cara gampangnya, formatif mah di tengah-tengah proses pembelajaran, kalau sumatif mah di akhir proses pembelajaran, gitu ya. Next. Nah, ini bentuk asesmen formatif dan sumatif. Kalau di kita sumatif kan biasanya tertulis ya. Tapi untuk yang formatif, ini ada yang pertama tidak tertulis. Jadi sebetulnya formatif dan sumatif itu boleh tidak tertulis. Contohnya, bentuk yang tidak tertulis.
Yang pertama diskusi kelas. Diskusi kelas juga itu kita sedang melakukan asesmen sebetulnya, karena kita bisa menilai dari situ, ya. Kemudian yang kedua produk. Nah, produk juga sama. Ini terutama untuk mata pelajaran produktif mungkin ya. Ini bisa dipakai. Selanjutnya drama. Nah, ini untuk yang seni ya, tidak tertulis, drama itu sudah bisa jadi asesmen. Selanjutnya presentasi juga sudah bisa jadi asesmen. Kemudian dan tes lisan ya. Tes lisan itu tanya jawab di kelas juga kita tanya, dia menjawab, sudah jadi asesmen. Kemudian yang kedua ada yang bentuknya tertulis. Nah, contohnya adalah yang pertama refleksi ya. Refleksi itu bisa tertulis, itu contoh asesmen. Yang kedua, jurnal ya. Itu yang PKL kan kita kasih jurnal, berarti kita sedang melakukan asesmen juga. Kemudian esai dan poster. Nah, tes tertulis itu kalau kita sumatif ya, tesnya tertulis itu. Nah, selanjutnya, nah ini karena kita sedang belajar daring, boleh enggak pakai bentuk yang lain? Bisa saja. Contohnya, kuisnya pakai Google Form, tertulis enggak itu? Enggak ditulis, diketik gitu ya, tapi sama aja. Jadi medianya mungkin ya, kalau daring itu medianya akan lebih banyak. Nah, biasanya ini yang biasa saya pakai, Google Form, Quizzes, Desmos, Live Worksheet juga ya. Kalau di matematika tuh bikin grafik, anak pakai Live Worksheet tuh lebih enak kelihatan gitu. Ya, jadi ini media-medianya. Jadi daring itu tidak hanya tidak tertulis dan tertulis saja. Jadi bisa pakai media yang lain untuk melakukan asesmen. Selanjutnya, nah ini alur asesmen ya. Alur asesmen yang pertama adalah setiap asesmen itu harus, next Pak Haji, harus dimulai dari tahap persiapan. Nah, persiapannya apa coba Pak Haji? Yang pertama, kalau untuk SMKPK kemarin ya, sebelum asesmen dilaksanakan kita komite pembelajaran mulai dari kepala sekolah, pengawas sekolah, perwakilan guru itu mengikuti pelatihan yang kemarin kita sudah laksanakan ya oleh beberapa orang guru. Nah ini, kemudian tahap berikutnya setelah melaksanakan pelatihan pembelajaran adalah memfasilitasi IHT bagi seluruh guru di sekolah. Ini yang sedang kita lakukan ya. Kemudian nanti setelah ini kepala sekolah memfasilitasi pembentukan komite sekolah. Dan yang terakhir adalah kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Itu persiapannya itu untuk asesmen. Kemudian selanjutnya tahap kedua adalah pelaksanaan. Boleh langsung aja Pak Haji semua keluar. Nah, kemarin kan kita mulai dari capaian pembelajaran dulu ya, terus membuat alur belajar. Nah, nanti setelah itu kita melakukan asesmen. Jadi kita akan membuat asesmen untuk mengetahui posisi awal dan akhir siklus pembelajaran. Kemudian refleksi dan menetapkan tujuan pembelajaran. Kemudian memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Kemudian sosialisasi target belajar dan menyepakati keterlibatan orang tua atau komunitas pendidikan. Kemudian pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar. Selesai enggak sampai di sini? Tidak selesai. Ini akan berlanjut lagi Pak Haji. Nah, balik lagi ternyata ke atas. Ya, balik lagi ke capaian pembelajaran. Jadi, asesmen ini tidak berhenti, terus-menerus kita lakukan gitu selama proses pembelajaran berlangsung, gitu ya. Dan terakhir adalah tahap evaluasi. Nah, ini ada 3 tahap ya. Evaluasi dan refleksi pencapaian target belajar itu nanti bisa dilaksanakan setelah pelaksanaannya. Kemudian evaluasi dan refleksi dukungan orang tua terhadap target belajar, ya. Nanti ini hasil-hasil tadi kan kita bisa sampaikan ke orang tua. Nah, orang tua kan bisa mengcek
perkembangan anaknya gitu. Nanti kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Kemudian ini akan dievaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran gitu ya. Nah, sampai sini kesimpulannya, jadi asesmen itu tadi yang bisa kita lakukan ada 3, diagnosis, non kognitif, kognitif gitu ya. Nah ada formatif dan ada sumatif gitu ya. Nah, selama IHT ini, coba kira-kira kita sedang melaksanakan asesmen nggak sih? Selama IHT, ada nggak asesmen diagnostik? Ada. Apa bentuknya? Pretest, ya. Pretest itu adalah asesmen diagnostik. Jadi sebelum kita mulai IHT, kita diagnosa dulu pengetahuannya di mana, ya. Sakumaha. Jadi kemarin yang pretestnya, aduh 40, nggak apa-apa, ya. Karena itu hanya diagnosa awal, ya. Ada yang diagnostiknya, yang pretestnya mungkin dapat 100 ya bagus, ya. Berarti sudah menguasai mungkin, ya. Jadi kalau pretest itu kalau nilainya kecil nggak apa-apa, nanti kita perbaiki selama proses. Nah, prosesnya di IHT ini. IHT ini salah satunya tadi ya. Itu yang saya lakukan adalah asesmen diagnostik formatif. Ya. Jadi yang tadi formatif karena saya lakukan selama proses IHT. IHT-nya belum selesai, tapi sudah saya tes walaupun cuma 5 soal, ya. Nah, selain yang saya lakukan tadi, setiap selesai materi kan Bapak Ibu diberikan soal juga, tugas-tugas. Nah, itu juga sama. Asesmen formatif, ya. Ada nggak asesmen sumatifnya? Post-test. Nah, jadi post-test itu adalah nilai akhir. Nah, biasanya orang-orang itu berpendapat nilai akhir nah kudu alus, gitu ya. Bahkan sehari-hari pun di sekolah biasanya anak itu akan lebih serius kalau ujian semester daripada ulangan harian, ya. Karena berpikirnya ulangan semester mah bakal kena rapot, gitu ya. Jadi itu masih pemikiran pendidikan zaman dulu. Jadi masih mementingkan hasil daripada proses. Tapi untuk sekarang ini asesmen paradigma baru ya, kita harus lebih mementingkan proses daripada hasil. Jadi Bapak Ibu porsi asesmen formatifnya harus lebih banyak gitu. Jadi sedikit-sedikit kita kasih formatif, tidak usah banyak-banyak soalnya, 2 soal, 3 soal sudah cukup. Yang penting kita bisa mengetahui pengetahuan siswanya udah nyampe belum gitu. Jangan sampai kita terus aja belajar sampai ke akhir padahal siswa belum nyampe. Gitu. Jadi untuk yang sekarang itu asesmen formatif dan sumatif itu harus seimbang minimal ya, tapi diusahakan lebih banyak formatifnya. Jadi jangan sampai gini. Waktu kita mau setor nilai ke wali kelas ya, setorkeun nilai US na hungkul, ulangan semesternya aja. Ya, tidak ditambah dengan nilai harian. Bahkan biasanya kan kita pakai sikap juga ya. Dilihat juga sikapnya. Nah, jangan sampai kita hanya menyetorkan nilai ulangan akhirnya semesternya saja. Karena bisa jadi akhir semesternya dia besar nilainya, padahal sehari-harinya dia nggak ikut proses. Gitu. Jadi lebih baik prosesnya dilihat juga. Gitu. Walaupun memang hasil akhir itu penting, tapi tetap proses juga lebih penting. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sudah panjang ya, lama sekali. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian untuk classroom-nya, kebetulan asesmen itu ada di 2 classroom, ya. Jadi silakan Bapak Ibu akses classroom di hari ke-5 dan hari ke-6. Yang di hari ke-5 itu Bapak Ibu bisa mengakses classroom yang setelah kemarin tujuan pembelajaran. Ya, dilanjutkan. Nah, untuk yang classroom di hari ke-6 itu mulai bagian yang kedua. Bagian atasnya masih perangkat ajar. Jadi hari ke-5 dan ke-6 itu perangkat ajar dan asesmen. Jadi ada 2 di situ kegiatannya. Nah, silakan Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rani, pemaparan yang sangat luar biasa bagus dan jelas.
sehingga kita menjadi lebih tahu apa yang harus kita lakukan untuk mengukur capaian pembelajaran siswa. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah asesmen itu ada tiga rangkaian, yaitu assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Asesmen ini pada akhirnya diharapkan meningkatkan hasil belajar siswa. Bapak, Ibu, guru yang hebat, demikianlah yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto bersama dulu. Tolong on cam ya Bapak Ibu yang di rumah. Pak Aam, belum dibuka kameranya. Bu Tina. Standby. Dek, di mana, Dek? Dek, di mana, Dek? Dek, di mana, Dek? Dek, di mana, Dek? Udah katingali kopiah na wungkul. Oh ya. Hilap cacan nggak ngos cak atas cak. Pasep, mana Pasep? Udah katingali kopiah na wungkul. Dek, di mana, Dek? Pasep. Ayo hadir. Ya kan nyemilarian kuat. Siap ya Bapak Ibu. Dek, 3, 2. Dek. Siap. Dah, Winda. Siap. Dah, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.